gue bilangin sama lo ya, jangan sekali-sekali lo deketin Dewa. Dan jangan lo ganggu dia. Karena semenjak hubungan lo sama Dewa, prestasi dia jadi turun. Lagian lo jadi cewek kegayaran banget sih. Dewa tuh baik sama siapa aja. Baik sama semua orang. Dia juga baik sama lo, karena dia cuma kasihan sama lo. Mel, asal lo tahu ya, semalam gue habis nginep di kosannya Dewa. Lihat, Mel, ini jam tangan Dewa yang gue pakai. Kesimpulannya, lo jangan ganggu Dewa lagi, karena lo nggak layak buat Dewa. Ya, apa yang Alex bilang semalam. Dokter Adrian? Amelia, Iya. saya mendengar kabar dari Dewa, katanya adik kamu meninggal. Saya turut berduka cita ya. Terima kasih, Dok. Dok, saya kesini mau ketemu sama Dewa. Dewa sudah beberapa hari ini tidak masuk kerja. Dia sepertinya ambil cuti. Tapi dia kayaknya terpukul sekali dengan kematian adik kamu. Oh, kalau begitu saya cari dia ke kosannya aja, Dok. Terima kasih, Dok. Silahkan, silahkan. Mel, Wak, aku mau bicara sama kamu, Wak. Boleh aku masuk? boleh? Masuk aja. Kok kamu nggak kuliah sih, Wak? Dan kamu juga nggak praktek di rumah sakit lagi. Aku juga tahu dari dokter Adrian, katanya kamu juga ikut terpukul karena kematian Dio. Iya. Aku ikut bersalah. Aku mau minta maaf, Wak. Kemarin aku benar-benar emosi. Aku tahu sebenarnya aku nggak patut menyalahkan siapapun karena kepergian Dio. Apalagi kamu. Kepergian Dio sudah kehendak Tuhan. Oh ya? Aku kesini mau minta maaf sama kamu, Wak. Kamu mau maafin aku kan? Iya. Seharusnya kita saling memaafkan. Oh iya, aku juga mau kasih ini sama kamu. Itu surat dari Dio. Dia menulisnya sehari sebelum dia meninggal. Tapi Paman Alwi baru mengirimnya kemarin. Kamu baca deh. Dia juga titip salam buat kamu. Dio. Aku juga terharu waktu membacanya, Wak. Aku ngerti. Betapa Dio sangat berharga buat kamu. Dio itu semangat hidupku, Wak. Dia motivasi hidupku. Aku mengasuhnya sejak kecil. Mel. Seharusnya aku bukan jadi dokter, Mel. Seharusnya aku jadi penyair. Karena aku punya sifat perasa. Aku nggak bisa mendengar pasienku meninggal. Apalagi itu Dio. Ya, meskipun aku tahu kematian ada di tangan Tuhan. Sekarang kamu nggak usah mikirin kepergian Dio ya. Kamu harus benar-benar jadi dokter ya, Wak. Itu kan juga yang jadi harapan Dio kan? Iya, Kamu harus nolong banyak orang dengan ilmu kedokteran kamu, Wak. Dan tanpa kamu sadarin, sebenarnya kamu juga udah menyelamatkan Dio. maksud kamu? Di dalam suratnya dia bilang, sejak kenal kamu, semangat hidupnya jadi menyala lagi. Dan sejak kenal kamu juga, dia jadi bisa memiliki mimpi. Sayang sekali. Aku nggak bisa menolongnya. Itu bukan kehendak kita, Wak. Itu kehendak Tuhan. Aku sekarang juga sudah bisa tabah menghadapinya. Aku nggak akan tinggalin kamu karena kepergian Dio. Sayang ya, Mel.
Nggak usah, aku mau langsung ke tempat kerja kok. Bagus kalau gitu. Kamu udah mulai masuk kerja lagi. Kamu juga mau kuliah dan praktek kan? Iya, pasti. Ya udah, aku pulang dulu ya. Mel. Hati-hati. Bye. Amelia, Tante Ros? Kenapa dia, Bu? perempuan sialan. Dia punya utang sama saya. Dulu dia anak buah saya, tapi sekarang sudah tidak mau melayani tamu lagi. Karena itu sebanyak dikomplain oleh pelanggan. Apa perlu kita kejar? Nggak usah. Mungkin dia masih ingin menghirup udara kebebasan. Tapi nggak usah khawatir. Dia tidak akan pernah lepas dari tangan saya. Mel, lu ngapain sih? Kayak habis dikejar-kejar setan gitu sih lo. Enggak, nggak apa-apa. Alah, bohong lu. Lihat aja muka lu kayak ketakutan gitu. Enggak. Tadi aku deketin cowok. Aduh, bete deh. Kalau cowoknya cakep ngapain lu takut? Justru cowoknya tuh jelek banget. Makanya aku takut. Udahlah, nggak usah dipikirin. Halo? Bentar ya. Dewa, Halo, Dewa? Kamu serius mau cari kerjaan di tempat lain? Iya. Kalau aku bilang mau cari kerja, ya cari kerja. Kamu nggak percaya? Emangnya kenapa? Di tempat kerja kamu ada masalah? Enggak sih. Cuma kalau aku nyoba cari kerja lain mungkin enak. Tadi pagi aku baca lowongan kerja di koran. Jadi babysitter gitu. Ya, kayaknya aku mampu deh ngerawat anak kecil atau enggak orang tua. Soalnya aku kan biasa ngerawat Dio. Jadi ya, aku pikir mungkin enak ya nyoba kerjaan lain. Kebetulan di rumah sakit tempat aku praktek ada beberapa lowongan. Mereka membutuhkan tenaga freelance untuk membantu perawat. Kalau kamu mau, nanti aku akan bilang ke bagian personalia. Wah, boleh juga tuh kalau aku bisa masuk. Ya, aku akan usahain. Tapi aku nggak janji ya, Mel. Iya deh, nggak apa-apa. Mel, aku telepon kamu karena aku ada yang lupa menyampaikan sama kamu. Soal apaan? Nanti malam, kamu mau nggak jalan sama aku? Mau? Oke, kalau gitu. Nanti aku telepon kamu lagi ya. Dah. Ari. Nanti malam aku udah kencan. Kamu tahu kenapa aku bawa kamu ke sini? Enggak. Tadi siang ayahku telepon. Katanya dia mau ke Jakarta. Dia bilang sih ada rapat dengan Departemen Pendidikan. Terus? Aku mau kenalin kamu dengan ayahku. Mengenai waktu sama tempatnya, nanti aku kasih tahu. Gimana? Kenapa? Maksud aku, maksud kamu apa? Ngenalin aku sama orang tua kamu? Ya, supaya kamu lebih mengenal orang tuaku. Mau kan? Wak, aku mau nanya sama kamu. Emang kamu beneran berniat mau menikahi aku? Iya, Sungguh? sungguh. Banget. Gak percaya kamu? Enggak. Ya udah deh kalau kamu gak percaya. Wak! Wah, aku gak bercanda, aku serius! Ya, aku juga serius. Tapi kamu nunggu ntar ya, sampai aku lulus kuliah dan jadi dokter, oke? Oh ya? Kamu ngomong kayak gitu bukan karena kamu lagi seneng aja? Aku ngomongnya sih pengen dari waktu itu, cuman ya aku gak punya keberanian aja. Sekarang kamu mau nggak? Aku? Aku
Itu nggak mungkin terjadi, Mel. Saya yakin dengan perasaan saya. Jangan salah loh. Waktu tuh bisa merubah segalanya. Siapa tahu abis ini kamu ketemu cewek cantik, kecantol, terus kamu married sama dia. Itu nggak mungkin terjadi, Mel. Sejak saya kenal kamu, pintu hati saya udah tertutup. Semuanya diisi oleh kamu. Jadi nggak mungkin wanita lain bisa masuk. Gombal! Mel, ini bukan gombal. Dengar ya. Ini semua keluar dari lubuk saya sendiri. Saya serius. Saya mau nikah sama kamu. Ayah, Bagaimana keadaan kamu? sehat ya? Ibu bagaimana? Ya, sehat. Berantakan amat sih. Kamu masih belum berubah. Sudah calon dokter. Ini kan si Dodi. Teman ayah sekolah dulu, Dewa. Yang benar ya? Iya. Sekarang ini dia jadi kandidat rektor. Hebat sekali. Beliau sekarang purek di kampus Dewa. Anaknya Nola, teman satu jurusan dengan Dewa. Jadi anaknya juga teman kamu. Iya ya. Non Nola. Apaan sih? Udah apaan sih, Bi? Nggak tau gue lagi happy ya? Ada telepon buat Non. Bilang aja gue nggak ada. Gue nggak mau diganggu, titik. Ya ampun. Udah sana, Bi. Eh, Apaan sih, Bi? tunggu dulu Non. Siapa tahu ini penting. Aduh, udah bilang aja gue nggak mau diganggu, ya? Dari siapapun? Maksud Bibi dari Den Dewa Non. Apa, Bi? Den Dewa. Dewa? Iya. Kenapa bilang dari tadi sih, Bi? Jalan. Halo? Halo Nola, ini gue Dewa. Iya, Dewa. Besok malam gue sama bokap gue bakal ke rumah lo. Lo tahu kenapa? Karena ternyata bokap gue sama bokap lo itu teman dari SMA. Sekelas lagi. Oh ya? Iya. Kalau gitu surprise dong, Wak. Ya, tungguin gue ya. Bye. Ma, nanti malam Mama mau dandan cantik, Papa mesti pakaian yang rapi banget. Mama mau ada apa? Nanti malam kita mau kedatangan tamu istimewa, Mah. Tamu istimewa siapa sih? Dewa sama papanya. Memang kamu serius? Siapa tamu istimewanya? Dewa sama papanya. Hei, sejak kapan kamu punya pacar? Kenapa kamu nggak pernah ceritakan papa? Kan biar surprise, Pa. Boleh kan, Ma? Boleh. Boleh kan, Pa? Boleh. Makasih ya, Ma. Makasih ya, Pa. Mwah. Loh, kok kamu begitu aja? Iya, aku gini aja ya. Kamu ini gimana? Masa mau berkunjung ke orang hebat pakaian kamu begitu? Ingat pepatah Jawa? Aji neng diri soko busono. Manusia itu dihormati dari bagaimana dia berpakaian. Alah ayah. Nola itu kan cuma teman aku biasa. Aku begini juga nggak apa-apa kan? Ayah nggak mau kamu berpakaian begitu. Ayo, pakai baju yang benar. Iya ya. Kok kamu males-malesan gitu sih, Wak? Apa-apa kok ya. Jangan males-malesan gitu dong. Bersemangat sedikit, biar enak dilihat. Iya ya. Halo Rizal, gimana kabarnya? Baik, sehat. Baik, Profesor Dodi. Ibu, kenalkan ini anak saya Dewa. Dewa, gimana? Baik. Hai kamu. Dewa.
Oh, jadi benar tuh kalian ini udah saling kenal. Jelas dong, Ma. Rizal ini teman papa waktu SMA dulu. Iya. Mari masuk, Rizal. Iya. Silakan. Mari, Dewa. Wak, nggak nyangka ya, ternyata bokap lo sama bokap kita dulu temenan. Coba aja kita tahu dari dulu, ya nggak? Iya. Wak, kayaknya bokap lo sama bokap gue seneng deh kalau kita temenan. Sifat bokap lo tuh sama gue. Humoris dan menyenangkan. Oh, udah berduaan aja kalian. Kayak serius banget deh. Hevin, lo tau nggak? Ternyata bokapnya Dewa sama bokapnya gue satu sekolahan. Jebolan SMA 84. Oh ya? Gimana lo bisa tahu? Loh, semalam kan Dewa ngajak bokapnya makan di rumah gue. Udah berapa puluh tahun mereka nggak ketemu. Aduh, heboh banget. Seru. Iya kan, Wak? Lah, lu jadi kan nemenin gue ke TA ntar? Kan lu janji nemenin gue beli jeans. Duh, kalau nanti malam gue nggak bisa, Vin. Soalnya bokapnya Dewa ngajak bokap gue sama gue makan malam di restoran. Makan malam di restoran? Kok gue nggak tahu? Loh, emangnya bokap lo nggak ngasih tau lo? Bokap gue ngasih tau gue tuh, Wak. Bokap gue lupa kali ngasih tau gue. Tapi lo datang kan, Wak? Ya. Ya udah, Wak. Kalau emang ayah kamu punya acara yang lebih penting ya nggak usah dipaksain. Aku juga pengen cepet-cepet kenalin kamu dengan ayahku. Kamu nggak usah khawatir. Ayahku bilang dia akan tinggal lebih lama lagi di sini. Oh ya? Iya. Oke, udah dulu ya. Bye. Wak, tunggu. Besok aku udah mulai bisa kerja di rumah sakit loh. Yang bener kamu. Berarti kamu lulus interview. Sebenarnya aku nggak pakai interview segala sih. Mereka bilang aku boleh langsung kerja. Soalnya di sana kan lagi kekurangan tenaga pembantu perawat. Tapi aku kerjanya part time, seminggu 2 kali. Jadinya aku masih bisa kerja di biliar. Ya, syukur deh. Aku cuma bisa seneng. Kamu dapat kerjaan lagi. Aku juga mau bilang makasih sama kamu. Ini kan berkat bantuan kamu juga. Ya udah deh. Besok aku tunggu telepon kamu ya. Bye. Bye. Emang ntar sore kamu pergi ya? Kok tahu aku mau pergi? Iya, dari Tari. Malah katanya kamu mau dikenalin sama bapaknya Dewa. Ya, cuma pertemuan biasa sih. Ya bagus lah. Itu namanya Dewa serius sama kamu. Dia nggak main-main. Saya harap Om dan Dewa bisa memaklumi atas ketidakhadiran papa saya malam ini. Tentu saja kami maklum. Papa kamu kan orang penting. Pasti beliau sangat sibuk sekali. Ngomong-ngomong, malam ini Nola dandan cantik sekali ya, Dewa. Terima kasih, Om. Nola merasa biasa-biasa aja kok. Oh ya, kita pesan makan dulu ya. Amelia! Tante Ros? Amelia, jangan lari! Nggak apa-apa kok. Tante cuma ingin bicara sama kamu. Mau kan? Kalau gitu kita cari kafe sekarang. Jadi berapa? Berapa apanya, Tante? Berapa gaji kamu sekarang? Apa bisa mencapai minimal 1 juta rupiah per hari? Tentu saja enggak, Tante. Kamu mau kan gaji sebesar itu? 1 juta rupiah per hari. Kenapa sih kamu pakai melarikan diri segala? Padahal kalau kamu bekerja terus sama Tante, langganan kamu pasti sudah banyak sekali. Begini. Tante ada uang 5 juta. Ini untuk kamu kalau kamu mau bekerja dengan Tante lagi. Ini sebagai bonus kalau kamu mau gabung dengan
kan butuh biaya untuk pengobatan diri kamu. Kenapa kamu nggak mau nerima uangnya? Dia sudah meninggal, Tante. Jadi saya tidak membutuhkan uang lagi. Jadi adik kamu sudah meninggal. Kasihan sekali. Tapi yang namanya uang tetap uang kan. Uang ini bisa dipergunakan untuk apa saja. Kamu pasti mau punya rumah sendiri, ya kan? Dan kamu pasti mau punya mobil. Itu gampang, Amelia. Tubuh kamu itu bisa menjadi mesin untuk mencetak uang. Nola, Ya, Om dan Papa kamu itu dulu teman satu sekolah. Kita adalah satu geng. Sahabat yang sejati yang tidak bisa dipisahkan. Ayahnya gimana sih? Itu lagi yang dibilangin. Nola udah tahu ya? Wak, biarin aja dong. Katanya ayah mau bicara sama Nola. Ada apa sih ya? Iya, Om. Ada apa sih, Om? Saya mau bicara bukan hanya ditujukan sama Nola saja, tapi juga menyangkut kamu juga, Dewa. Ada apa sih ya? Nola, Om mau tanya sama kamu. Kamu mau menjadi teman hidup Dewa? Saya sudah bicara dengan Pak Dodi sebelum ini. Dan kita sudah sepakat bahwa untuk melanggengkan persahabatan saya dengan Pak Dodi, saya akan menjodohkan Dewa sama kamu, Nola. Ayah harusnya bilang-bilang dulu dong. Iya, Om. Kenapa begitu mendadak sih, Om? Iya, sekarang kalian masih kuliah. Memang ini baiknya dibicarakan kalau kuliah kalian sudah selesai. Harusnya kita ngaca dulu ya. Kita ini nggak pantas buat mereka. Kita ini siapa? Sedangkan mereka itu dari kalangan yang terhormat. Lagi pula mana mungkin sih Nola mau sama aku? Nola, Dewa anak Om ini agak bodoh dalam urusan bagaimana mencari pasangan hidup. Mungkin karena terlalu serius belajar, tapi percayalah, dia itu sebenarnya baik hati. Iya, Om. Dewa emang pemuda yang paling baik yang pernah saya kenal. Saya juga udah ngerasain kebaikannya Dewa kok, Om. Udah 5 tahun saya bergaul dengan Dewa. Oh, begitu. Iya, Om. Halo? Hei Zal, gimana Zal? Oke, semua beres, Pak. Ya udah. Aduh, sayang sekali. Om harus segera pergi, Nola. Saya ini masuk dalam panitia rapat besok. Ketua panitia tadi meminta Om agar datang. Iya, Om. Dewa, maaf, ayah buru-buru. Maaf, Tante. Saya tetap tidak mau terjun ke lembah hitam lagi. Saya mau pulang. Sebentar, Amelia. Oke, kamu boleh menolak tawaran tante ini. Tapi tante akan bocorkan rahasia kamu pada orang lain. Tante akan kasih tahu bahwa kamu pernah melacur kepada orang yang paling kamu sayang, yaitu Dewa. Nggak usah heran, tentu saja tante tahu apa saja kegiatan kamu selama ini. Karena tante menyuruh anak-anak buah tante untuk selalu melacak kamu. Kamu ini hebat, hebat sekali. Kamu punya pacar seorang mahasiswa kedokteran tingkat akhir. Percuma kalau Tante mau kasih tahu dia. Karena dia sudah tahu siapa saya. Jadi dia sudah tahu kalau kamu ini seorang pelacur. Justru pertama kali ketemu dia pada saat saya sedang melacur. Kamu ini seorang gadis yang benar-benar beruntung, Amelia. Seorang pelacur seperti kamu bisa menggaet orang yang terhormat seperti dia. Tapi tante kasih tahu pada kamu, ini hanya akan menjadi musibah bagi kamu.
sudah banyak terjadi. Orang baik-baik seperti mereka pada akhirnya akan sadar. Dan mereka hanya akan mempermainkan kamu. Mereka tetap tidak ingin namanya tercoreng karena orang-orang yang terjerumus ke lembah hitam seperti kita ini. Kamu harus sadar diri itu, Amelia. Saya dan Dewa saling mencintai Tante. Saya yakin dia bisa menerima saya apa adanya. Oke, kelihatannya kamu tetap berkeras pada sikap kamu. Tante akan pulang. Tapi Tante akan kasih tahu kamu satu rumus hidup yang tidak akan pernah salah. Bahwa orang yang pernah terjerumus pada dunia pelacuran, dia tidak akan pernah hidup normal seperti semula. Amelia, kamu tidak akan lepas dari cengkraman saya. Sorry Ano, bokap gua tadi ngomong enggak sama lu. Lu jangan tersinggung. Gue malah tersinggung sama omongan lo. Singgung soal apa? Lain kali lo nggak usah ngomong kalau kita nggak sepadan. Emang begitu kenyataan ya kan? Itu adalah kata-kata orang menolak yang tawarin menikah. Mendingan lo bilang aja langsung ke gue kalau lo nggak suka sama gue. Nggak usah ngomong kayak gitu dong. Yaudah, Wak, mendingan sekarang gue pulang. Lo nggak usah anterin gue. Dah. Ayah, Kamu sudah antar Nola pulang? enggak ya. Dia kok yang minta pulang sendirian. Ya, kalau mau jodohin aku dengan Nola, bilang-bilang dulu dong. Menurut Profesor Dodi, Nola itu suka kamu. Ayah pikir dengan keadaan Nola, otomatis kamu akan suka sama Nola. Tapi ya, aku sudah punya pilihan sendiri. Dan aku ingin pilihanku ini akan aku nikahin. Kenapa kamu nggak bilang ayah? Ayah keburu ngajak aku ke rumah Nola. Ya aku nggak jadi ngenalin ayah dengan pilihanku. Hei, kamu kerja di sini ya? Iya, Dewa yang bantu saya kerja di sini. Dewa. Oh ya, aku mau bicara sama kamu. Semalam saya, Dewa, dan papanya makan malam di restoran. Dan kami membicarakan masalah perjodohan. Perjodohan? Iya, papanya Dewa berniat menikahkan saya dengan Dewa. Terus papa saya bilang kalau dia suka sama Dewa karena Dewa murid yang sangat cerdas. Jadi suatu saat nanti Dewa bisa bantu papa saya di kantor. Tapi kamu gak usah khawatir. Dewa bilang langsung ke saya kalau dia gak suka saya. Rencana semalam itu cuma rencana papa saya dan papanya Dewa. Oh ya, maaf ya, saya ganggu kerjaan kamu. Sekarang saya permisi dulu. Lah, ngapain kamu ngelamun di sini? Gue gak ngelamun. Gue lagi mikirin nasib gue. Emang ada apa sama nasib lo? Duit banyak. Sekolah bentar lagi selesai. Bapak lo mau jadi rektor. Apalagi sih, Nol? Soal cowok, Vin. Ya lu sih pelin-pelan. Kemarin lu bilang sama gue lu udah mau join Dewa. Sekarang lu deket-deket lagi sama dia. Gue gak habis pikir deh sama Dewa. Kenapa sih Dewa lebih pilih Amelia dari gue? Padahal apa sih lebihnya dia? Menurut gue nih lah ya, atau siapapun buat cowok yang aku normal, gue sih lebih milih lu dibanding Amelia. Ya, lu lebih banyak kelebihannya. Tapi mungkin Dewa milih Amelia tuh gara-gara kepribadiannya beda. Kepribadian yang gimana sih, Vin? Ya lu mesti deketin Amelia biar lu tahu. Deketin Amelia? Ya iya dong, gimana sih? Ya nggak? Halo
berdua. Kalau mau ketemu calon mertua, image lu mesti bagus. Iya, tapi udah. Napas aku udah sesak nih. Udah diem aja, biar wangi tahu. Coba. Aku udah cantik belum? Coba lihat. Kayaknya sih udah oke. Ntar lu jangan malu-maluin ya. Pokoknya lu mesti tampil yang selus-lusnya dan seanggun mungkin. Biasanya sih kalau orang tua maunya kayak gitu. Oke deh, aku akan tampil seluas-luasnya. Ya udah, mendingan lu berangkat sekarang deh. Cepetan, nanti telat lagi. Ntar macet. Tuh, cepet. Ya udah, bentar. Doain ya. Lu Nola ya? Iya, gue Nola. Lo, Alex, sorry, gue hampir lupa. tumben kesini. Ada apa? Gue mau, ya tentu aja mau main biliar dong. Lex, gimana sih cara pegang sticknya, Lex? Oh, lo nggak bisa. Sini. Lihat. Tangan gini. Taruh, iya, taruh. Susah banget sih. Ya. Keker. Lihat. Udah. 1, 2, pukul. Aduh, nggak masuk lagi. Ya lumayan lah. Yang penting kena kan? Dia belum datang juga. Mungkin sebentar lagi ya. Ya. Kok ayah milih restorannya mewah kayak begini sih? Pilih restoran yang sederhana aja kenapa ya? Sesekali dalam hidup kita coba restoran seperti ini kan nggak apa. Mumpung di Jakarta, di kampung mana ada. Lagi pula, ini menyangkut masalah penting. Kita akan bicarakan tentang masa depan kamu. Jadi ayah pilih tempat yang lebih nyaman. Ya. Itu Amelia ya? Aduh, maaf ya, saya terlambat. Ah, nggak apa-apa. Ya, ini dia. Yang kita tunggu-tunggu namanya Amelia. Amelia, kenalkan ini ayahku, ya. Amelia. Amelia, nama yang bagus. Terima kasih, Om. Silakan ke dalam. Susah banget sih. Ini diajarin. Lihat. Pukul. Lihat. Konsentrasi, baru pukul. Tuh kan tetap aja nggak masuk. Ya, makanya sering latihan. Nanti pasti bisa deh. Udah deh, gue mau pulang. Sebentar. Lu kesini kan buat nyari Amel. Amel yang nggak ada lagi pergi sama Dewa. Dengar sih mau dikenalin sama bokapnya Dewa. Bukan, gue kesini cuma mau main biliar kok. Lu kan nggak bisa main. Makanya gue mau belajar, biar nggak kuper. Tambah wawasan dikit, boleh dong. Alex, ternyata main biliar asik juga ya. Makasih ya, lo udah mau ngajarin gue. Oke, lain kali gue kesini lagi, ya? Dah, Alex. Aduh, maaf Om, maaf. Gimana sih, Mel? Sorry. Sudah, nggak apa-apa. Silakan. Mas. Mas, boleh minta nasi putih nggak? Soalnya saya mau makan nasi putih pakai sop ini. Maaf Mbak, nasi putihnya di hidangan utama dan ini sup pembukanya. Silakan. Iya, makasih.